Ngobrol sebentar sama Pak Smujo boleh, Bu? Boleh, tapi 5 menit. 5 menit boleh, Bu ya? Izin, Bu ya? Baik, makasih, Bu. Bapak, izin, Pak. Nah, Pak Smujo ya? dan bertanya-tanya juga nih netizen, kenapa nggak ditayangin? Maksudnya apa sih yang diobrolin gitu intinya ya. Coba lu bisa jelaskan soal Pak Smujo ketika bertemu, mungkin seperti apa? Sebenarnya itu apa ya, nggak sengaja juga sih. Dalam arti, gua nggak expect dia bakal keluar juga. Karena kalau melihat dari... Lu expect-nya nggak akan keluar justru nggak akan ya keluar. Pak Smujonya ya? Karena dilihat dari respons waktu divideokan oleh Bung Rismon, di situ aja dia kan sebenarnya tidak mau berbicara ya dalam tanda kutip. Karena ketika diajak bicara, sudah menjawab bukan dosen skripsi dan dosen pembimbing skripsi dan dosen pembimbing akademik, dia tutup pintu. Gua pun nggak mau memaksakan lah. Yang ada di bayang gua, oke mungkin dia keluar tapi dia akan langsung masuk lagi. Enggak mas, kebayang gua kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue dateng, gue coba bertamu, yang satu lihat pintu depan tuh yang waktu Pak Jokowi juga sempat ke situ, nggak ada jawaban. Akhirnya gue beralih ke samping ya, yang pintu yang didatengin Rismon, Bung Rismon Sianipar. Di situ juga sempat apa ya, nggak ada jawaban sih, tapi warungnya itu kebuka. Gue coba panggil lebih kenceng dan balik lagi, ternyata ibunya keluar lagi. Gue nggak ekspektasi itu akan keluar ya, maksudnya ya akan mungkin dalam tanda kutip ya tidak akan keluar atau pura-pura nggak dengar dan lain sebagainya. Tapi ibunya keluar, gue ingat betul sih itu mukanya emang agak berat ya. Mungkin gue ngerti juga sih posisinya kan Pak Smujo ini selalu terseret, apalagi kan usia udah tua ya. Kesian juga sih sebenarnya. Tapi ibunya kalau dilihat intonasinya boleh tapi 5 menit. Itu tuh udah sejujurnya gue nggak enak juga sih. Karena dilematis juga ya. Gue pengen menyajikan sebuah fakta, sebuah bukti, tapi di sisi lain ada orang tua yang dalam tanda kutip juga mungkin sudah lelah ya. Lelah terseret di polemik itu. Tapi gue sangat menghargai Ibu Smujo yang memberikan izin. Barulah setelah bilang 5 menit boleh, ibunya masuk, Pak Smujo keluar. Pak Smujo keluar, buka pintu. Dari pintu yang sama yang didatengin Bung Rismon. Mungkin pertanyaannya kenapa nggak ditayangin ya? Ini juga sih yang dibilang di kolom komentar banyak yang mengatakan kenapa nih nggak ditayangin? Apa takut sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Rismon? Karena bahkan awalnya tuh gue nggak mau sama sekali tayangin Pak Smujonya, sama sekali. Jadi di tayangan tuh gue cuman pengen awalnya ya, cuman pengen nampilin Pak Smujo apa ya jeng-jeng itu ya di freeze. Habis itu gue nggak mau tayangin sama sekali sebenarnya, karena itu permintaan Pak Smujo. Pak Smujo waktu buka pintu yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah saya nggak mau ngomong soal ijazah Pak Jokowi, soal skripsi Pak Jokowi dan soal polemik ini. Itu yang dia nggak mau. Dan di situ posisi gue tetap merekam. Jadi kalau misalnya ada yang mempertanyakan, ada bukti otentiknya. Tapi nggak kita tayangkan karena kita menghargai hak dari narasumber. Di situ dia minta, karena yang gue tangkap sih dia sudah apa ya, mungkin merasa berlarut-larut kali ya. Apalagi dia tuh sakit juga sih, sakit TBC, ya kesian ya, balik lagi kesian orang tua udah sakit TBC harus terseret oleh polemik ini. Dan tapi setelah gue bilang ya sudah Pak, kami tidak akan merekam, kami tidak akan tayangkan, gue langsung minta campers untuk nurunin kamera. Tapi saya perlu tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang jadi kebenaran sebenarnya. Karena gue ingat lagi Pak Smujo tuh gini, nunjuk kepala, ngeliatin kepala. Sejujurnya dia mungkin tidak ingat 100%. Karena mungkin sudah agak lupa ya, sudah 40 tahun yang lalu. Tapi yang bisa gue garansi adalah apa yang disampaikan Pak Smujo itu mirip dengan apa yang disampaikan ke Bung Rismon Sianipar. Tapi dengan cara yang berbeda, itu aja sih. Jadi pesannya, kalau ada yang bilang, apa karena takut ya ditayangin, nggak ditayangin karena sama sesuai dengan Bung Rismon Sianipar. Gue nggak bisa, nggak bisa menjelaskan secara sangat terbuka, tapi yang gue bisa katakan adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan ke Bung Rismon Sianipar. Itu aja sih.